Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dita Fatmarini. Video aku kali ini akan sedikit berbeda, nggak sedikit sih sebenarnya, sangat amat berbeda banget dengan video-video aku sebelumnya. Karena video kali ini aku akan memberitahu teman-teman semuanya kayak gimana caranya untuk mengetes krim yang teman-teman pakai apakah mengandung hidroquinone. Apa itu hidroquinone juga bakal aku jelaskan di video ini. Tapi sebelum aku mulai videonya, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini dan nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan tiap kali aku upload video baru. Dan juga teman-teman bisa banget follow aku di Instagram yaitu @ditafatmarini. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Oke, sebelumnya aku mau menekankan dulu kepada teman-teman semua bahwa apa yang aku ungkapkan dalam video ini hanya berdasarkan pandangan orang awam atau bukan karena aku adalah orang yang expert di bidang itu atau sebagai dokter, bukan seperti itu. Jadi apa yang aku katakan ini hanya berdasarkan pada artikel-artikel yang telah aku baca di internet yang juga teman-teman bisa akses dengan mudah. Oke, kita lanjut. Jadi hidroquinone itu adalah obat yang digunakan untuk menangani hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit. Hiperpigmentasi itu sendiri adalah penggelapan pada area-area kulit tertentu yang biasanya terjadi karena peradangan kulit. Peradangan kulitnya misalnya karena bekas jerawat, atau bisa juga karena bekas luka, atau flek hitam karena paparan sinar matahari. Kalau gitu, hidroquinone ini bagus banget dong untuk kulit. Secara dia bisa menghilangkan bekas jerawat, ya kan? Tunggu dulu, teman-teman harus baca artikel yang lain lagi. Jadi di sini dituliskan pada warstek.com dikatakan bahwa hidroquinone ini adalah obat pemutih yang termaksud dalam kategori obat keras. Dan untuk penggunaannya sendiri harus melalui peresepan oleh dokter. Jadi kalau misalnya teman-teman beli produk pemutih atau krim atau apapun itu di pasaran dan ternyata terbukti kalau produk itu mengandung hidroquinone, teman-teman harus hati-hati karena kan itu nggak melewati peresepan dari dokter. Tapi kalau misalnya krim pemutih ataupun produk yang teman-teman gunakan itu yang mengandung hidroquinone tapi sudah melewati peresepan oleh dokter, oke lah, itu oke, nggak masalah, ya kan? Nah, hal lain juga dituliskan pada warstek.com ini, katanya nih ya, para dermatologis itu beranggapan hidroquinone ini paling efektif apabila digunakan dengan konsentrasi 2% untuk mencerahkan kulit. Dan hidroquinone ini juga merupakan satu-satunya pencerah kulit yang diakui oleh FDA. Tapi pada tahun 2006, FDA mencabut pernyataan keamanan tentang penggunaan hidroquinone tersebut karena beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hidroquinone ini bekerja menembus kulit dan menyebabkan penyakit ochronosis dan kecacatan pada janin yang dilakukan pada mencit atau tikus lab. Nanti untuk teman-teman yang penasaran artikelnya bakal aku terain juga di description box karena di situ juga dijelaskan bagaimana proses penelitian yang dilakukan pada mencit tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Makanya di awal tadi dikatakan bahwa penggunaan hidroquinone ini harus melalui peresepan oleh dokter, terutama kepada ibu hamil terkait keamanan dan penggunaan dosis. Nah, di artikel lain juga dituliskan, di sini ditulis pada liputan6.com, di situ Kepala Badan POM pada tahun 2015 itu mengatakan bahwa setidaknya ada 7 bahan berbahaya yang ada pada kosmetik, salah satunya yaitu hidroquinone. Nah, di sini juga dituliskan bahwa penggunaan hidroquinone dalam jangka panjang dan dosis yang tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung. Jadi walaupun tadi di awal dikatakan bahwa hidroquinone ini mampu untuk memudarkan hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit, apabila penggunaannya dilakukan dalam jangka panjang dan dalam dosis yang sangat besar, itu ternyata dapat mengakibatkan hiperpigmentasi pada kulit, teman-teman, kayak gitu.
Oke, kembali pada tujuan awal pembuatan video ini. Tadi kan di awal aku udah bilang kalau misalnya aku bakalan ngasih tahu teman-teman gimana caranya untuk mengetahui apakah krim yang teman-teman pakai itu mengandung hidroquinone atau enggak. Tadi kan teman-teman udah tahu kan hidroquinone itu seperti apa dan efek sampingnya seperti apa, dan ternyata hidroquinone ini nggak boleh digunakan tanpa presepan oleh dokter. Nah, di sini aku bakalan ngasih caranya untuk mengetes krim yang teman-teman pakai, yang teman-teman beli tanpa presepan yang dilakukan oleh dokter. Jadi di sini tuh aku pakai alat yang namanya Nonikit seperti ini. Nanti bakalan aku terain gambarnya juga di sini biar jelas. Jadi Nonikit ini kebalik tadi ya, harusnya gini ya. Jadi Nonikit ini adalah cairan yang dapat mendeteksi apakah krim yang teman-teman gunakan itu mengandung hidroquinone atau enggak, kayak gitu. Jadi di sini di depannya ini ada tulisannya Nonikit wajah cantik bebas hidroquinone, karena ini emang untuk mendeteksi hidroquinone itu kan. Terus di bawahnya juga ada tulisannya pendeteksi pemutih kosmetik berbahaya. Lalu di samping sini itu ada aturan pakainya, nanti bakalan aku contohkan juga gimana cara menggunakannya. Lalu ada komposisinya, ada garam besi berpengasam air ya, aku juga nggak ngerti sih itu maksudnya apa. Terus di sini ada sama aja kayak di sini. Lalu di sebelah sini itu ada kegunaannya, yaitu test kit untuk mendeteksi hidroquinone. Terus batasan hanya untuk uji hidroquinone dalam kosmetik pemutih kulit aja, kayak gitu. Di sini juga ada peringatan yang dikatakan bahwa jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika terkena kulit segera cuci dengan air yang mengalir. Oke, langsung aja aku buka. Kebalik dong. Oke, ini sebenarnya ini udah aku buka juga tadi. Jadi tampilannya seperti ini. Ini tuh hanya 10 ml doang, kecil banget, imut-imut. Selain itu di dalamnya juga ada ini. Ini sih yang menurut aku penting banget. Jadi di sini dia ada persentasi deret warna pengukuran kandungan hidroquinone. Jadi kalau misalnya warnanya itu orange, ini berarti dia itu 0% hidroquinone-nya. Terus kalau hijau muda itu masih batas aman, Kemenkes RI. Ya, jadi kalau hijau muda itu masih batas aman, tapi kalau sudah 10% udah hijau tua apalagi hitam, itu berarti teman-teman harus meninggalkan krim tersebut apabila tanpa presepan oleh dokter. Oke, sekarang aku bakalan nunjukin gimana cara penggunaannya Nonikit ini, gimana caranya kita ngetes apakah krim yang kita miliki itu mengandung hidroquinone atau enggak. Sorry. Jadi di sini aku udah ada krim day cream sama night cream. Ini udah aku buka segelnya. Yang gini, jadi aku bakalan ngetes kedua krim ini apakah mengandung hidroquinone atau enggak. Jadi pertama-tama di sini aku pakai yang day cream dulu. Gak pakai sih, ngetes. Oke, aku buka. Jadi ini adalah krim yang sempat aku pakai beberapa bulan yang lalu, tapi udah gak aku pakai lagi, tapi masih ada sisanya dikit. Jadi aku bakalan ngetes apakah krim yang aku pakai beberapa bulan yang lalu ini mengandung hidroquinone atau enggak, kayak gitu. Jadi di sini aku bakalan ambil dulu dikit. Oke, balik lagi. Karena ternyata krimnya emang bener-bener tinggal dikit banget. Jadi aku bakalan langsung tuangin di sini karena kan udah nggak bakalan aku pakai juga krimnya. Jadi di sini aku buka dulu tutupnya si Nonikitnya ini. Jadi kayak gini. Kita tuangkan 2 atau 3 tetes Nonikit ke dalam krimnya itu. Jadi sebenarnya dikit aja sih krimnya, tapi ya karena ini emang tinggal dikit juga sih. Ya pokoknya tinggal dikit lah ya. Bising banget. Oke, lanjut lagi. Di sini aku bakalan 3 tetes saja. 1, 2, 3. Kayak gini. Lalu selanjutnya kita aduk-aduk si krimnya itu. Apakah krimnya akan berubah warna atau enggak?
Jadi di sini krimnya udah mulai berubah warna menjadi hitam, tapi di situ dituliskan kalau kita harus lebih aduk-aduk lagi si krimnya ini, apakah nanti bakalan tetap berwarna hitam atau akan berubah warna. Kalau misalnya tetap berwarna hitam, berarti fix krim ini mengandung hidrokinon. Oke teman-teman, setelah aku aduk sekian lama dan ternyata si krimnya ini berubah warna menjadi warna sedikit kecoklatan gitu. Tapi dia nggak ada di sini, jadi dia lebih menjurus ke yang 0%. Tapi aku masih kurang paham, nanti bakalan aku searching juga di internet kalau hasilnya kecoklatan gitu kayak gimana. Soalnya dia lumayan gelap juga, tapi dia nggak orange gitu atau nggak kuning gitu. Kalau menurut teman-teman ini lebih condong ke yang mana? Oke, selanjutnya karena aku belum puas sama hasil yang ini, jatuh. Karena aku belum puas sama hasil dari day creamnya ini, aku bakalan coba ke night creamnya. Oke teman-teman, di sini aku bakalan nyoba di night creamnya ini. Karena night creamnya emang tinggal sedikit juga. Bakalan aku langsung campurin sama si noni kitnya ini. Seperti yang aku bilang tadi, 3 tetes saja. Udah 3 tetes, lalu aku bakalan aduk-aduk lagi. Teman-teman, dan ternyata setelah aku aduk-aduk hasilnya seperti ini. Jadi warnanya itu sedikit lebih terang dibandingkan dengan day creamnya. Jadi ini yang night creamnya, ini yang day creamnya tadi. Kayak gitu. Oke teman-teman, kita sampai ke tahap kesimpulan apakah krim ini mengandung hidrokinon atau enggak. Jadi dituliskan pada fstuner.ac.id karena emang ini yang ngeluarin Uner ya, kalau nggak salah tadi ya, diproduksi oleh PT Erlangga. Di situ dikatakan bahwa mana tadi tuh katanya? Oke, ini dikatakan bagi kosmetik yang bebas hidrokinon maka warna larutannya tidak berubah, tetap kuning atau oranye. Sedangkan ini seperti yang teman-teman lihat, teman-teman bisa nilai sendiri ini warnanya apa. Kalau menurut aku ini warnanya lebih oranye gitu sih. Nah, semakin besar kadar hidrokinon yang terkandung, maka semakin berubah menjadi ke arah lebih hijau. Kalau misalnya lebih besar lagi, dia akan lebih ke warna yang lebih gelap, yaitu warna hitam kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dilihat sekilas sih ini tidak mengandung hidrokinon, adapun mengandung itu nggak terlalu banyak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Aku lupa nutup kan. Seperti itu dia teman-teman cara penggunaan si noni kit ini untuk mengetes apakah krim yang teman-teman gunakan itu mengandung hidrokinon atau enggak, kayak gitu. Tapi ada tapinya lagi nih, kebanyakan tapi deh kayaknya video ini. Nah, si noni kit ini banyak banget sebenarnya yang udah jual, termasuk di online shop. Dan juga seperti yang telah aku baca-baca di internet juga, bahwa noni kit ini udah dijual di apotek-apotek besar seperti Kimia Farma dan Apotika 24. Itu katanya udah jual si noni kit ini. Tapi setelah aku cari-cari, tapi lagi kan setelah aku cari-cari aku cari 2 Apotika 24 sama 1 apotik Kimia Farma, itu aku nanya ada noni kit atau enggak, katanya enggak ada. Mungkin Kimia Farma dan K24 yang aku datengin itu kurang gede kali ya, jadi nggak nyediain si noni kit ini. Teman-teman mungkin bagi yang penasaran mau nyari noni kit ini, aku saranin cari di apotik-apotik seperti K24, Kimia Farma kayak gitu yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman. Dan dimana aku dapetin si noni kit ini? Aku dapet noni kit ini itu di Shopee, di Shopee. Dan aku
nggak tahu apakah ini Noni Kitnya tuh asli atau enggak, karena juga ternyata banyakkan kalimat aku baca-baca di internet juga, katanya si Noni Kit ini banyak palsunya juga. Jadi aku nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa percobaan yang aku lakuin tadi itu benar-benar terbukti keasliannya atau enggak. Makanya aku nggak nerain juga krim apa yang aku pakai, karena jangan sampai menjelekkan produk tertentu juga kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba apakah krim yang teman-teman pakai itu mengandung hidroquinone atau enggak, aku saranin teman-teman nyari Noni Kitnya itu di apotik-apotik kayak gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau cari di kayak di e-commerce, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, pastiin kalau itu store-nya udah terpercaya atau si Noni Kitnya itu emang asli gitu, bukan yang tiruannya kayak gitu. Karena kan percuma kalau misalnya teman-teman ngetes itu ternyata nggak mengandung hidroquinone, tapi ternyata si Noni Kitnya yang palsu kan percuma juga kan. Jadi kayak gitu deh teman-teman. Tapi untuk cara penggunaannya si Noni Kit itu seperti tadi, jadi jangan teman-teman langsung teteh aduk bentar hitam nih, nggak kayak gitu. Tapi teman-teman harus aduk agak sedikit lebih lama lagi seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu dia video aku kali ini. Mungkin sangat amat berbeda dengan video-video aku sebelumnya, tapi aku harap video ini dapat menambah pengetahuan lebih bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang pejuang wajah glowing. Seperti itu, jangan sampai kita salah menggunakan produk, oke? Nah teman-teman, seperti itu aja video dari Dita, semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar enaknya setelah video ini upload aku buat video apa lagi. Oke, sekian dari Dita, seperti itu aja. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berat ya pembahasannya.